Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Andi Halifa dan rekan saya Maharani Adara di Spot News, edisi Senin 4 Februari 2019. Selama 15 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan sejumlah berita menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dua berita utama kami diantaranya adalah keindahan Bukit Simarjarunjung, serta serunya berkunjung ke Mahalo Coffee. Selengkapnya hanya di Spot News. Berita pertama datang dari Sumatera Utara. Terdapat bukit indah yang berada di Simarjarunjung, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Wisata kekinian ini benar-benar memanjakan mata para wisatawan. Berikut liputannya untuk Anda. Bukit Indah Simarjarunjung merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal di kalangan masyarakat. Tempat wisata ini berhasil menarik perhatian para wisata karena keindahan tempat yang berhadapan langsung dengan Danau Toba Samosir. Ya, kalau di hari biasa kurang terlalu ramai, tapi kalau di hari libur atau hari besar lumayan ramai, cukup ramai. Hari Minggu khususnya. Ini milik pribadi, milik perorangan. Sejauh ini masih sedang proses beberapa, tapi sejauh ini masih tetap. Tempat wisata ini juga memiliki banyak wahana yang dijadikan spot berfoto, seperti wahana rumah pohon, sepeda raksasa, sepeda gantung, sangkar burung, dan masih banyak lagi. Bukit Indah Simarjarunjung banyak dikunjungi oleh keluarga, wisata asing, dan anak remaja. Harga tiket di tempat wisata ini pun dibanderol mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Tempat ini dibuka pada hari Senin sampai hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Wisata ini sangat memanjakan mata dan masih asri. Tunggu apa lagi? Kunjungi tempat ini dan rasakan keindahannya. Ya lumayan juga sih. Namanya juga membawa anak sekolah ya kan, lagi refreshing, liburan anak sekolah. Ini mantap untuk membawa anak keluarga kita lah, untuk refreshing. Anak-anak sekolah, lagi-lagi liburan kan, foto-foto, selfie. Wah pokoknya mantap lah. Menurut saya, untuk kemajuan tempat ini maunya wahana untuk permainan foto-foto selfie maunya ditambahi lagi, diperbanyak biar lebih mantap gitu. Jelas terjangkau karena murah meriah. Lia Sitepu melaporkan untuk Spot News. Selanjutnya datang dari Jakarta. Bulan Juli lalu, tepatnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, telah dibuka kafe yang bernuansa pantai Hawaii. Berikut liputannya untuk Anda. Liburan ke Hawaii, tapi budget pas-pasan. Bulan Juli lalu ada kafe di kawasan Pantai Indah Kapuk yang menawarkan atmosfer seperti liburan ke Hawaii. Mahalo Coffee. Ya, dengan mendengar namanya sekilas, Kopi shop yang berada di daerah Pantai Indah Kapuk ini baru saja buka pada bulan Juli lalu. Arti kata mahalo sendiri terinspirasi dari bahasa orang Hawaii yang artinya terima kasih, di mana orang-orang Hawaii mengucapkan kata terima kasih dengan kata mahalo. Bulan Juli nih. Baru buka. Iya, bulan Juli tahun kemarin. Ini sih sesuai dengan tema apa pantai ya. Pantai. Ini juga sih anak muda kalangan dari SMA gitu ke anak kuliahan. Jam 10 sampai jam 8 malam. Memang benar terinspirasi dari nuansa Hawaii dengan interior warna-warni dan didekorasi instagramable yang kekinian. Dengan nuansa pantai Hawaii ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk bersantai sambil menikmati kuliner unik dan enak dengan nuansa pantai. Itu nggak sesuai dengan ekspektasi karena yang saya tahu dari Instagram itu kelihatannya besar. Tempatnya mungkin buat varian menunya banyak varian menunya dan ada menu-menu terfavorit juga di sini. Ada 2 menu terfavorit. Layanannya ramah-ramah dari cara melayaninya dan mengantarkan makanannya. Banget buat kalian-kalian yang sangat instagramable, ini cocok banget buat kalian mau foto di Instagram dan mengupload di Instagram. Tidak hanya tempatnya saja yang dibuat semenarik mungkin, namun makanannya pun ikut berwarna-warni dengan harga yang terjangkau. Selain minumannya yang cantik dan unik-unik, mereka juga ada french fries dan chicken skin dengan berbagai bumbu.
tempat ini juga cocok untuk semua kalangan, terutama kalangan anak muda. Yuk, tunggu apa lagi? Cobain sensasi makanan ala Hawaii di Mahalo Coffee. Saya Lika Ismail melaporkan untuk Spot News. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan ada berita tentang rumah singgah backpacker di Lombok. Tetap di Spot News. Baik, kembali lagi di Spot News. Bagi para traveler backpacker yang hendak menjelajah ke Lombok, tidak perlu khawatir lagi untuk mencari penginapan. Kini ada persinggahan gratis untuk para backpacker. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Rumah Singgah Lombok, tepatnya berada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rumah ini adalah rumah bagi para kawan-kawan backpacker. Pemilik rumah ini adalah Bapak Iksan dan istrinya yang kerap disapa Mama. Ada juga beberapa host yang ikut mengelola rumah singgah ini. Tidak ada pungutan biaya sepeser pun yang kita keluarkan jika menginap di rumah ini. Kita hanya perlu melakukan registrasi, memberikan fotokopi KTP, dan mematuhi aturan yang berlaku sebagai syarat menginap. Sejak tahun 2014, rumah ini sudah banyak menerima dan melepas kepergian kawan-kawan backpacker. Rumah singgah ini sangat memudahkan para backpacker saat berlibur di Lombok. Rumah singgah ini terbentuk bertepatan dengan boomingnya Lombok, Rinjani pada khususnya ya. Jadi awal 2014. Sudah dilanggar kan bukan tempat orang tidur gitu kan ya. Bahkan ada yang mereka cerita ada di emperan toko gitu. Ya, dari turis mancanegara juga bisa dulunya. Tapi sejak 2017 kita hanya lokal saja gitu. Teman-teman backpacker yang ketemu di rumah singgah, misalnya yang datang dari Jakarta atau dari Medan, mereka ketemu di sini bisa silaturahimnya tambah panjang gitu. Rumah Singgah Lombok menyediakan 5 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ruang tamu yang biasa digunakan untuk tempat berkumpul. Rumah singgah tidak semewah penginapan pada umumnya, sederhana, tetapi kenangan yang tidak akan terlupakan akan kita dapatkan jika mengunjungi Lombok dan rumah singgah ini. Dari teman, ada gabungan mahasiswa pecinta alam di Medan. Kesannya sih Bapak orangnya baik ya, bisa menerima, bisa jadi inspirasi juga buat kita. Keren sih. Nah di sini kita itu ketemu sama teman-teman dari berbagai daerah gitu. Jadi kita saling kenal lah gitu. Nambah-nambahin teman juga. Nah, bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mampir di rumah singgah Lombok ini? Dipa Bintang melaporkan untuk Spot News. Sudah tahu kan betapa mudahnya cari tempat singgahan untuk para backpacker di Lombok? Bagaimana kalau sekarang kita jalan-jalan ke kota Cianjur? Boleh banget, karena kini ada wajah baru dari taman yang berada di kota Cianjur bernama Taman Prawatasari. Mari kita lihat liputannya. Taman Prawatasari. Untuk Anda yang menyukai wahana permainan tetapi harga yang murah meriah, Anda bisa mengunjungi salah satu taman, tepatnya di Jalan Surya Kencana nomor 1 Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Wahana wisata Taman Prawatasari ini sekarang sudah memiliki wajah baru. Tempat ini baru ada sejak tahun 2018. Di mana sekarang sudah ada tempat wisata untuk anak-anak maupun dewasa yang berkunjung ke taman tersebut. Sebelumnya, tempat ini hanya untuk prasarana olahraga saja ataupun acara konser. Tetapi sekarang sudah ada tempat untuk wisata warga yang ingin berkunjung ke tempat tersebut. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Hanya dengan mengoceh uang sebesar Rp7.000, Anda bisa masuk ke wahana wisata Taman Prawatasari ini. Untuk hari Senin hingga Jumat, wahana ini dibuka hingga dengan pukul 5 sore. Dan untuk hari Sabtu dan Minggu hingga pukul 6 sore. Banyak sekali wahana permainan yang disajikan di tempat ini. Sangat cocok untuk Anda bersama kerabat atau bahkan bersama keluarga untuk bermain di wahana wisata ini. Untuk anak kecil yang ingin bermain air ataupun berenang, di sini pun ada khusus kolam renang untuk anak kecil yang pastinya terjamin keamanannya dan kebersihannya. Tempat ini juga bisa dijadikan untuk spot foto bagi pengunjung. Jadi ini tuh kan salah satu taman baru juga di kota Cianjur. Nah, salah satu yang emang belum ada juga, ada kemarin-kemarin yang ditunggu nih. Oh, ternyata sekarang udah ada nih taman. Dan di sini tuh jadi banyak juga wahana-wahana buat anak kecil, terus ada wahana buat jogging, terus ada di belakang tuh ada kolam renang. Jadi
Di samping harganya yang terjangkau, di sini juga enak lah, lumayan enak. Kalau kesan pertama sih alhamdulillah senang banget bisa kesini buat pertama kali gitu kan. Terus kayak yang di sini tuh permainannya tuh bukan cuman buat anak gede atau anak dewasa, bisa buat anak kecil juga. Buat fasilitasnya karena ini baru masih pada bagus juga, belum ada yang kayak karatan lah atau apa gitu, nggak jalan, jadi masih fresh, masih bagus semua gitu. Nafa melaporkan untuk Spot News. Baik pemirsa, setelah kita jalan-jalan, saya akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner khas kota Indramayu. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Spot News. Kembali lagi di Spot News. Nah, Maharani, kamu suka nggak sih kulineran? Suka banget dong. Baik, pas banget karena kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk mencicipi kuliner khas kota Indramayu. Berikut liputannya untuk Anda. Libur tahun baru menjadi momen yang pas untuk berlibur dan melakukan berbagai macam kegiatan, seperti mengunjungi tempat wisata maupun berwisata kuliner. Kota Indramayu menjadi salah satu destinasi yang dapat dipilih oleh wisatawan untuk dikunjungi. Kota yang memiliki julukan Kota Mangga ini memiliki berbagai tempat wisata dan tentunya memiliki beragam kuliner yang khas. Selain kotanya yang memiliki letak strategis, yaitu di jalur utama pantai utara, kota ini pun memiliki lalu lintas yang tidak terlalu padat, sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang atau hanya sekedar transit dan berkunjung untuk beristirahat sambil mencicipi makanan khas di kota ini. Pedesan entok dapat menjadi salah satu hidangan yang wajib dicicipi ketika berkunjung ke kota Indramayu. Hidangan menyerupai gulai ini adalah hidangan yang menjadi ciri khas tersendiri dari kota ini. Selain memiliki rasa yang gurih dan menarik untuk dinikmati, daging yang digunakan pun merupakan daging entok yang memiliki tekstur berbeda dari bebek, sehingga membuat cita rasa dari hidangan ini terasa lebih istimewa. Ibu udah merintis usahanya sejak kapan? Sejak 2002. 2002. Berarti kalau pedesan untuk ini nggak ada di kota lain atau ada? Dulu mah nggak ada, asli Indramayu. Sekarang sudah banyak. Tapi aslinya apa? Asli Indramayu. Kalau misalnya perbedaan entok sama bebek itu gimana? Kalau entok tuh lembut, nggak kasar. Kalau bebek kayak berserat dagingnya. Bentuk si hewan. Lebih padat dagingnya. Lehernya, terus lehernya panjang kan kalau bebek. Kalau bebek kalau entok kan enggak. Kalau misalnya cara penyajiannya tuh pedesan entok tuh gimana bu rasanya atau bumbunya pakai apa? Mirip kayak bumbu gulai, cuma dikasih lada terus cabai rawit. Ya pedes kan, namanya pedesan. Dibanderol dengan harga terjangkau yaitu harga 23.000 per porsi, Anda sudah dapat menikmati santapan berkuah gurih kaya akan rempah-rempah dengan daging entok yang lembut. Jika Anda merupakan penyuka hidangan pedas, tentu pedesan entok ini tidak boleh tertinggal untuk dicicipi. Dan tentunya belum pas rasanya jika meninggalkan kota Indramayu tanpa mencoba santapan unik ini. SK Nadira melaporkan untuk Spot News. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan terus Spot News setiap Senin pukul 12 siang. Dan bagi Anda yang belum menyaksikan program-program Ikom Channel, Anda dapat menyaksikannya di YouTube Ikom Channel. Saya Andi Halifah dan rekan saya, Maharani Adara, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.